Halo Sobat Sosial, selamat datang di Sostalk, saatnya sosial berbicara. Sostalk ini merupakan persembahan dari Kementerian Sosial di BEM Universitas Kuningan. Kita ini akan mengangkat isu-isu atau berbicara mengenai isu-isu sosial yang ada di sekitar kita, terutama di Kabupaten Kuningan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate banget nih, tapi sering banget dianggap sepele, yaitu mengenai bullying atau perundungan. Kalian mungkin pernah mendengar, pernah melihat, atau mungkin pernah menjadi pelaku atau korban dari pembulian atau perundungan itu. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial banget nih. Ada dari Duta Anti Bullying Kabupaten Kuningan, yaitu ada Teh Inai. Halo Teh Inai. Halo. Kita bakal sharing-sharing tentang pemahaman, pengalaman maupun harapan mengenai pencegahan bullying di Kabupaten Kuningan ini ya. Boleh silahkan buat Teh Inai untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo, aku Inayatul Gaida. Aku salah satu duta anti bullying di Kabupaten Kuningan dan aku juga meraih di juara teraktif di duta bullying Kabupaten Kuningan. Oke, Teh Inai, berarti Teh Inai ini salah satu duta anti bullying di Kabupaten Kuningan ya. Yeah. Duta anti bullying ini sangat awam ya bagi kita semua. Jadi boleh diperkenalkan dulu apa itu duta anti bullying dan peran utamanya. Seperti apa sih duta anti bullying ini? Kak Inai ini berperan sebagai apa dan apa aja sih tugasnya? Oke, di duta anti bullying Kabupaten Kuningan ini kita terutama dutanya itu kita kayak untuk mensosialisasi tentang bullying di Kabupaten Kuningan ini sebenarnya tidak hanya di Kabupaten Kuningan. Sebenarnya bisa aja di luar Kabupaten Kuningan, tetapi kita memfokuskan di Kabupaten Kuningan. Dan prospek kerja kita itu kita udah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, mungkin ada 30 sekolah. Terus ada juga kita kayak menanggapi isu-isu kayak banyak lah yang kayak pengaduan tentang bullying, tentang apa, itu kita tanggepin juga. Jadi kayak kita saling merangkul lah gitu. Ya, baik. Di Duta Anti Bullying ini kakak ini tergerak menjadi Duta Anti Bullying karena apa? Karena mungkin ya dari SD sampai SMA itu banyak banget bullying, apalagi anak SD lah yang baru banget kayak ketemu teman, terus kayak saling ejek lah. Tapi kan itu juga sangat mempengaruhi psikologis anak kecil ya, apalagi anak kecil. Dari SMP aku ketemu sama, maaf ada temen aku yang mungkin kekurangan. Nah itu dia tuh kayak bener-bener dibulinya tuh bener-bener dibully banget sampai ke fisik, ke verbal, kayak bener-bener gimana ya, kayak bener-bener dibully banget sampai SMA. Nah dari situ juga mungkin aku juga pernah menjadi korban, pernah juga mungkin menjadi pelaku. Nah pas aku dengar nih di Kabupaten Kuningan ini ada Duta Anti Bullying Kuningan, dan kayaknya aku pengen nih supaya apa, karena kebanyakan orang itu yang dibully tapi pada diem, pada disimpan sendiri gitu kan. Jadi aku pengen mengayomi, pengen kayak dengar cerita mereka kenapa, karena kan nggak banyak juga tuh yang kayak kena bullying, bunuh diri lah, terus apalah gitu. Jadi aku tuh pengen kayak merangkul lah gitu. Kalau menurut kakak nih, gimana sih kondisi terkini di Kuningan khususnya ya tentang kasus bullying? Mungkin untuk di Kabupaten Kuningan, setelah aku survei ke beberapa sekolah, sosialisasi ke beberapa sekolah itu emang banyak banget bullying. Jadi kayak sekarang itu kayaknya orang-orang tuh anak-anak apalagi ya menormalisasikan itu. Apalagi kan bullying itu nggak hanya kayak kita dijambak lah atau apalah. Kan dengan hal kecil aja kayak kita kebanyakan nih sekarang itu kayak menyebutkan nama orang tua, mengejek nama orang tua itu. Jadi benar-benar banyak banget kasus-kasus kasus-kasus bullying di sekitaran kita. Nggak banyak juga anak-anak yang berhenti sekolah karena mungkin diejek, karena mungkin apa. Dan kebanyakan itu anak yang pendiam dibully, kayak kita disuruh-suruh lah sama anak-anak yang mungkin paling berani lah. Itu juga kan termasuknya bullying ya. Nah, sampai putus sekolah karena takut, mungkin karena diancam juga. Apalagi sekarang banyak yang anak SD juga udah berani minta-minta dipalak kalau bahasanya ya. Nah,
kayak gitu. Mungkin banyak banget untuk sekarang kasus di Kuningan. Berarti banyak sekali ya kasus-kasus di Kuningan terutama tentang kasus bullying ini. Sebagai duta anti bullying nih, apa pengalaman paling berkesan bagi Teh Inai yang pernah dialami atau enggak saat berinteraksi lah sama anak-anak atau sama masyarakat umumnya dengan korban bullying ini? Mungkin ada beberapa ya. Yang pertama teman saya yang dari SMP sampai SMA itu dia benar-benar dibulinya itu kayak benar-benar dibully sampai dia aku masih ingat dia pas SMP itu dia pengen sekolah. Tapi karena temennya itu pengen pulang, dia disuruh pura-pura sakit sampai diangkat di kursi sampai dijatuhin sampai berdarah. Itu benar-benar benar-benar pokoknya kayak apa ya? Pengalaman aku orang dibully tuh kayak sampai segitunya, sampai segitunya. Tapi dia itu sekarang karena mungkin aku dari dulu kayak nggak pernah kayak ngerangkul dia lah. Dia sampai sekarang baik sama aku, nanya karena dia punya keterbatasan tidak bisa berbicara. Jadi mungkin dia tidak tahu gimana ngungkapinnya, gimana kayak cara aku ngelawannya mungkin ya. Tapi karena mungkin ada beberapa teman aku kan kayak ngerangkul kalau dia dibully atau apa, kayak ya udah sini jangan sama yang itu kayak gitu. Sampai sekarang dia masih ingat sama aku, alhamdulillah ya, kayak nanya lah, biasalah kayak berinteraksi. Dan alhamdulillah dia juga sekarang udah berani untuk kerja, dia sekarang udah berani bersosialisasi sama orang-orang. Dan ada lagi kemarin aku ke SMP di sekitaran Kuningan itu, ada satu anak itu orang tuanya itu kerja mungkin hanya serabutan dan dia benar-benar dibully sampai kayak dikotain maaf ya jelek atau apa gitu. Terus karena mungkin anak itu mencari uang di pas pulang sekolah sampai diejekin sampai ke nama orang tuanya segala macem. Terus aku cobalah berinteraksi sama dia kayak kamu kenapa kayak gini-gini, dia sampai nangis sampai apa. Tapi alhamdulillah dia karena mungkin dari kami teman-teman duta anti bullying juga karena merespon dengan baik dengan apa, alhamdulillah dia sekarang agak berani untuk speak up, agak berani untuk kayak kalau disuruh tuh nolak gitu. Dan sampai sekarang dia juga sama kayak teman aku yang tadi, dia selalu kayak nanyain kabar ke aku, kayak chatting biasa kayak gitu. Itu pengalaman yang paling berkesan buat aku. Ya. Untuk bentuknya nih, apa saja sih bentuk dari bullying yang paling banget terjadi namun dianggap sepele sama warga sekitar atau mungkin sama anak-anak gitu? Mungkin itu bullying verbal ya, karena nggak kebanyakan orang, jangankan orang dewasa, anak kecil aja udah banyak banget menyuarakan kayak bullying verbal itu kayak tadilah kata-kata kotor, terus orang tua, pekerjaan orang tua, nggak banyak dari sekarang itu benar-benar kayak menyepelekan lah gitu. Dan itu juga kan kita nggak tahu ya, hati orang tuh beda-beda, mental orang juga beda-beda, nggak tahu ada yang nerima atau enggak, ada juga yang mungkin malah jadi minder atau apa. Itu tuh hal-hal kecil yang berimpact besar. Berarti sering banget terjadi ya, khususnya di Kabupaten Kuningan ini. Yeah. Kalau menurut kakak nih, kenapa bullying di lingkungan sekitar kita ini, baik di lingkungan pendidikan ya, atau masyarakat itu sulit banget buat terdeteksi? Soalnya karena sekarang itu mungkin orang-orang itu kalau kita kayak ngebully dengan verbal itu ya, kayak dinormalisasikan, kayak udahlah biasa lah gitu. Sebenarnya itu tuh kayak fatal, sebenarnya itu hal kecil yang bikin fatal, tapi banyak orang yang menormalisasikan itu, banyak orang juga yang kayak menganggap hal itu sepele dan menganggap itu candaan. Jadi menurut Kak Inai ini gimana sih solusinya supaya bullying ini terdeteksi, apalagi untuk di pemerintahnya itu? Mungkin untuk mudah terdeteksi itu kita lebih harus berhati-hati juga ya soal berbicara, soal bercanda, apalagi bercanda gitu. Dan kalau bisa kita tegurlah orang-orang yang mungkin kebanyakan yang sering bercanda tapi berlebihan gitu. Sebenarnya hal-hal bullying itu kita temuin itu sehari-hari, kehidupan sehari-hari itu kita pasti bertemu dengan bullying. Dan bullying itu sebenarnya tidak bisa dihentikan tapi bisa dicegah. Kalau untuk kampanyekan anti bullying itu bisa secara langsung kan atau secara online? Kalau menurut kakak
peran media sosial ini apakah berperan atau justru membantu mengungkapkan kasus bullying di kalangan pelajar atau mahasiswa? Untuk sekarang, apalagi sekarang zaman-zamannya ini ya, teknologi mungkin ya, medsos, apa-apa diupload itu bagus banget buat meng-up tentang bullying, kasus-kasus ya. Iya, kasus-kasus. Apalagi kan sekarang banyak banget tuh yang anak-anak sekolah lah yang dibully. Jangankan anak sekolah, kemarin aja itu yang ibu-ibu, yang ibu-ibu kan jangankan anak kecil loh itu, sampai orang tua aja dibully. Nah, itu kayak meningkatkan lah, membantu banget buat kasus-kasus bullying buat sekarang itu. Tapi ada juga sisi negatifnya, mungkin jika digunakan dengan secara salah lah gitu, bisa berdampak jadi negatif. Tetapi untuk saat ini itu positif lah. Jadi kita tahu orang-orang gimana keadaan sekitaran luar dengan bullying dan kita juga waspada lah gitu. Karena kakak udah jadi duta anti bullying nih, apa sih pesan-pesan kakak terhadap orang-orang yang pernah jadi korban bully atau takut untuk dibully? Apa sih pesannya? Pesan dari aku itu untuk semua orang, semua masyarakat di Kabupaten Kuningan, nggak hanya di Kabupaten Kuningan, mungkin untuk semuanya. Jika kalian takut buat ngungkapin karena kamu dibully itu sebenarnya nggak boleh ya, karena itu dapat kayak mengganggu mental, mengganggu psikolog kamu. Jadi coba kamu suarain dulu ke orang tua kamu yang pertama. Jika kamu malu sama orang tua kamu, ke teman dekat kamu. Kalau nggak ke teman dekat kamu, coba kamu nulis-nulis di buku buat maksudnya meluapkan isi hati kamu. Dan aku ya pribadi dan kayak korbannya itu dulu juga aku takut, kayak takutnya malah makin dibully lagi atau makin gimana. Tapi aku memberanikan diri karena kalau kamu semakin diam, kamu gak bakal maju. Betul. Jadi harus ada selangkah lebih maju, entah itu kamu ngomong ke temen atau ke keluarga. Karena sama keluarga itu kayak menjadi dinding buat kita loh, buat pertahanan kita. Mungkin ya berarti berani berbicara, ya, berani speak up aja ya. Untuk harapan kakak ke depannya nih, terutama bagi masyarakat, institusi, pemuda dan pihak lainnya dalam menciptakan ruang aman bebas bullying itu seperti apa? Mungkin lebih saling merangkul, tidak boleh ada kayak kita merasa paling unggul lah, jangan membeda-bedakan juga, karena kita itu semuanya sama, kita semua sama. Kita lahir di dunia juga, maksudnya kita sama-sama makan nasi kan. Ya udah nggak usah takut, nggak usah apa. Kita juga kita sama-sama belajar di dunia ini, kita sama-sama bekerja di dunia ini. Jadi nggak usah saling merasa kita paling tinggi atau paling apa. Oke, Kak Ina Sobat Sosial, itu dia obrolan kita pada hari ini bareng Duta Anti Bullying Kabupaten Kuningan, yaitu Teh Inai. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi pengingat bahwa sekecil apapun tindakan bisa berdampak bagi orang lain. Dari kita mulai menciptakan lingkungan yang aman, kemudian saling menjaga, jangan ragu untuk berbicara dan lebih pentingnya lagi bagi kita untuk pentingnya mendengar dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kalau kamu bisa menjadi saksi atau korban bullying, jangan diam, kemudian cari bantuan dan cari tahu bahwa kamu itu nggak sendiri. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Teh Inai. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, untuk membahas isu-isu terkait lingkungan ini. Gak kalah penting gitu ya. Saya Najlah Hayahwaida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.